Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teori atom, di mana materi ini merupakan salah satu materi dasar dalam mata pelajaran kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan beberapa teori atom dengan benar, yaitu yang pertama teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu teori atom Dalton, di mana Dalton adalah salah satu ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang teori atom. Ada beberapa pendapat beliau mengenai mengenai atom, yaitu yang pertama, unsur terdiri atas partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, inilah dasar yang sering kita dengar selama ini, bahwa atom itu adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Dasarnya adalah dari teori atom Dalton. Dalton juga mengemukakan bahwa atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian atom dari unsur adalah identik. Maksudnya atom dari unsur A di tempat ini pasti sama dengan atom unsur A di tempat lain. Itu yang dimaksud. Kemudian yang terakhir yang dia mengatakan bahwa senyawa yang terbentuk dari penggabungan beberapa atom memiliki perbandingan tertentu. Nah, jadi maksudnya kalau dia membentuk lebih dari satu senyawa, itu perbandingannya punya perbandingan khas tersendiri. Kemudian gambar model atom Dalton itu kurang lebih seperti itu, bulat, kemudian pejal ya, atau tidak berongga itu. Namun kelemahan teori atom Dalton itu dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu atom. Nah, dari kelemahan itu maka muncullah ilmuwan berikutnya, yaitu yang kedua. Nah, ini yang kedua ini teori atom Thomson. Nah, setelah ditemukannya elektron, Thomson mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai teori atom, yaitu yang pertama, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Nah, di dalam atom tersebar elektron yang menyerupai roti kismis. Nah, jadi si Thomson ini sudah mampu menjelaskan kenapa suatu atom dapat mengantarkan arus listrik, karena menurut Thomson, dalam atom itu terdapat elektron yang tersebar secara merata, sedangkan atomnya sendiri bermuatan positif. Makanya atom itu menurut Thomson itu bersifat netral, karena jumlah muatan positif dan negatifnya itu seimbang atau menjadi netral, kayak begitu. Namun kekurangan dari teori atom Thomson ini, dia belum dapat menjelaskan tentang inti atom. Nah, dari kelemahan itulah maka muncullah teori atom dari ilmuwan yang berikutnya. Nah, yang ketiga itu teori atom Rutherford. Nah, berdasarkan dari kelemahan teori atom Thomson tadi yang tidak dapat menjelaskan terdapatnya inti atom, maka si Rutherford melakukan penelitian sehingga dia memperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya setiap atom itu memiliki inti atom yang menjadi pusat massanya, di mana pada inti atom itu terdapat proton dan neutron yang bermuatan positif. Sedangkan untuk elektron yang bermuatan negatif, dia mengelilingi inti atom tersebut. Kurang lebih gambar atom menurut Rutherford seperti ini. Terdapat inti atom, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, namun setelah perkembangannya, teori atom Rutherford ini juga masih terdapat kelemahan, yaitu berdasarkan ilmu fisika klasik, bahwa ketika benda bermuatan berlawanan, kemudian dia mengelilingi elektron itu mengelilingi inti atom yang bermuatan
positif, maka lama-lama energinya bisa habis, kemudian elektron itu jatuh ke inti atom alias berhenti mengelilinginya. Nah, hal itu tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford, maka muncullah ilmuwan berikutnya yang menyempurnakan teori atom Rutherford, yaitu Niels Bohr atau yang lebih dikenal dengan teori atom Bohr. Nah, menurut si Bohr ini bahwa elektron yang mengelilingi inti atom itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengelilingi, tapi dia memiliki lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit atom. Nah, kurang lebih penggambarannya itu mirip dengan bumi mengelilingi matahari, seperti itu. Nah, menurut si Niels Bohr juga ini, atau menurut teori atom Bohr juga mengatakan elektron itu dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Jadi kurang lebih penggambaran teori atom Bohr itu seperti ini. Ada inti atom dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi pada lintasan tertentu, seperti itu. Namun pada perkembangannya teori atom Niels Bohr ini tidak dapat menjelaskan spektrum atom-atom yang lebih besar, misalnya yang atom yang jumlah elektronnya banyak. Niels Bohr ini belum mampu menjelaskannya, sehingga muncullah teori berikutnya ini yang disebut dengan teori mekanika kuantum. Nah, di sini teori mekanika kuantum ini yang mengemukakan itu adalah beberapa ahli fisika dan ahli kimia, seperti itu. Menurut teori mekanika kuantum bahwa materi itu dapat bersifat sebagai partikel sekaligus bersifat sebagai gelombang atau biasa disebut dengan dualisme materi. Nah, akibat dari dualisme ini, letak dan kecepatan elektron yang mengelilingi lintasan itu tidak dapat dipastikan di mana posisi pasti elektron tersebut. Ini juga sedikit berbeda dari teori atom Niels Bohr sebelumnya, bahwa dia itu memiliki lintasan tertentu, tapi pada faktanya itu sulit menemukan di mana lokasi pasti karena elektron itu senantiasa bergerak dan geraknya itu dia menyerupai gelombang, seperti itu. Karena berdasarkan teori ini bahwa partikel itu atau materi itu dapat berupa partikel sekaligus berupa gelombang, seperti itu. Mungkin untuk teori atom kurang lebih ada 5 teori. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.